Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robbani dimanapun antum berada, dan juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyaksikan atau menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita, teladan kita dalam kehidupan. Kita bermohon juga salawat ini tersambungkan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat, dan juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, juga pemirsa KMTV dimanapun antum bisa menyimak siaran kita ini. Alhamdulillah, kita kembali di program rutin bulanan kita insyaallah, yang baru saja diluncurkan atau digagas oleh Radio Robbani 91,1 FM, yaitu program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Kalau di episode perdana kita alhamdulillah sudah menyelesaikan sebuah tema, yaitu merajut ilmu dan peradaban. Di episode kedua ini insyaallah kita akan lanjutkan tema kita. Dan alhamdulillah kita untuk kesempatan pagi hari ini juga sudah berhasil mengumpulkan ketiga narasumber kita atau ketiga guru kita. Alhamdulillah. Sebelumnya ana informasikan juga untuk antum semua generasi Robbani yang menyimak langsung live di radio ataupun di laman media sosial dan juga di Kampar Mengaji TV, dan juga banyak lagi channel-channel dakwah insyaallah menyiarkan program kita ini langsung di pagi hari ini. Seperti biasa, nanti antum juga bisa bertanya seputar permasalahan atau tema yang kita bahas di pagi hari ini langsung melalui telepon di 0812 73 33 5531 ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Juga kita menyapa para jemaah atau hadirin yang sudah hadir di studio, alhamdulillah, yang menyimak program kita untuk kesempatan hari ini. Nanti mudah-mudahan bisa bersoal jawab juga langsung dengan para narasumber kita seputar tema yang akan kita bahas. Dan untuk antum perlu diketahui juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Alhamdulillah, tema yang kita bahas atau kita angkat untuk hari ini menyambung dari pertanyaan yang hadir dari generasi Robbani di episode perdana, yaitu peradaban Islam di persimpangan jalan. Ini kalau melihat judul, kita masih di persimpangan jalan, berarti ada hal atau ada arah yang akan kita tuju kemana nantinya. Nanti ini akan dibahas secara langsung oleh ketiga narasumber kita. Sebelum kita sabar dulu narasumber yang sudah hadir ataupun guru kita yang sudah hadir. Seperti biasa, alhamdulillah untuk kesempatan hari ini di sebelah kiri saya ini Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Sehat Ustadz ya. Baik, kemudian Ustadz Helmi Basri LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Baik, kemudian Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Baik Ustadz, sehat Ustadz ya. Baik, Ustadz dan ketiga narasumber kita seperti biasa, tema yang akan kita bahas untuk hari ini itu peradaban Islam di persimpangan jalan. Nanti masing-masing Ustadz mungkin akan
memberikan sedikit mukadimah atau penjelasan seperti apa dan bagaimana. Dan di sesi kedua seperti biasa kita juga langsung bertanya jawab dari audiens yang di studio ataupun audiens yang di langsung di radio yang menyimak ataupun di Kampar Mengaji TV dan media sosial lainnya. Sebelum kita mulai, mari kita buka program diktat kita kali ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pertama sekali atau perdana kita akan langsung ke, saya sebenarnya bingung ke narasumber yang mana dulu. Merupakan pertanyaan, sebuah judul ini menjadi pertanyaan peradaban Islam di persimpangan jalan. Sebenarnya untuk hari ini apa yang akan dikemukakan, apakah memang peradaban Islam ini sudah masih di persimpangan jalan atau sudah berada pada titiknya atau seperti apa? Ini siapa dulu yang bisa memberikan mukadimah atau seperti itu? Kita ke Ustaz Dasman dulu. Fadhil Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil zil jalali wal ikram, sahibil tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil izam wa ashkuruhu ala alaihil jisam. Thumma usalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina sayyidil anam Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-a'lam al-qadatil abrar al-kiram wa man tabi'ahum bi ihsanin ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadha al-maqam al-wasiyyatu bi taqwallahi al-malik al-'allam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ma'asyiral kiram, para ustadz, narasumber yang dimuliakan dan mudah-mudahan senantiasa diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para saudaraku yang bertugas di Radio Rabbani ataupun di Kampar Mengaji, dan para ikhwah yang hadir di studio pada hari ini, dan istimewa adalah saudara bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang menyaksikan atau mendengarkan dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali bersua, walaupun bulan yang lalu kita tidak bertemu, mungkin karena terlupa atau kesibukan. Yang jelas saya sendiri musafir waktu itu. Alhamdulillah adalah nikmat kita bisa berbincang, insyaallah santai saja. Ya walaupun judulnya bingung gitu. Peradaban Islam di persimpangan jalan. Sebelum kita membahas masalah atau ke inti masalah, judul ini seperti yang disampaikan oleh saudara moderator tadi, ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan pada sesi yang lalu, sudah sampai di mana peradaban Islam saat ini. Lalu waktu itu kita menjawab masih di persimpangan jalan, yaitu umat Islam pada umumnya mereka itu yakin dan percaya akan kebenaran Islam, tapi belum yakin untuk menjadikannya sebagai rujukan, kecuali dalam hal-hal tertentu yang memang tidak bisa tidak. Oleh itu seolah-olah kita yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd, masih beriman dengan sebagian tapi belum beriman pada sebagian lain. Saya tidak mengatakan kufur, tidak, artinya belum bisa
menerima sebagian. Oleh itu di sini pentingnya kita kembali lagi kepada pembicaraan kita sebelumnya. Di saat peradaban dibangun di atas keinginan dan nafsu, di atas pemikiran dan perasaan semata, maka banyak lahir peradaban-peradaban mungkin hebat tapi jahiliyah. Tapi peradaban jahiliyah, mereka jauh dari visi dan misi kehidupan yang sesungguhnya. Tidak jelas apa yang dituju. Bahkan sebagian peradaban itu hanya pada materi semata, hanya unsur material. Padahal kita ini tidak luput dari unsur-unsur spiritual dan unsur intelektual serta unsur material. Nah, secanggih apapun, sehebat apapun pemikiran anak manusia, dia pasti terbatas. Maka kalau kita melihat Nabi SAW yang diutus di tengah-tengah peradaban jahiliyah, mereka punya peradaban, tapi peradaban jahiliyah yang semuanya dibangun atas keinginan dan hawa, sesuai dengan pemikiran dan perasaan mereka. Bagi mereka itu sudah melupakan final. Buktinya ketika datang Nabi SAW merubah yang tidak baik menjadi baik, syirik ingin dirubah kepada tauhid, jahil dirubah menjadi berakhlak dan beradab, zalim diusahakan supaya adil, pendosa untuk menjadi orang-orang taat, pelanggar aturan menjadi masyarakat yang patuh aturan. Alhamdulillah, dengan bahan ilmu yang orisinil, dengan wahyu yang diturunkan Allah SWT, maka Nabi SAW dengan Al-Quran dan Sunnah bisa merubah peradaban ini menjadi peradaban yang perubahannya tercepat sepanjang sejarah, seperti yang diakui oleh para pemikir barat sendiri. Ya, kalau kita yang ngakui pasti iyalah, wa mayamdahul arus ghairu ummiha wa ukhtiha, pasti yang muji pengantin itu ya ibu dan saudarinya, semua akan memuji. Tapi tidak, ini yang benci pun pada Islam mengakui bagaimana cepatnya perubahan itu dilakukan oleh Nabi SAW. Maka digarisbawahi oleh para ahli sirah dan sejarah dan ahli peradaban. Kenapa perubahan itu begitu cepat? Karena Nabi SAW memperbaiki pondasi utama, yaitu at-tauhid, al-aqidah, yang bahannya bukan lagi keyakinan-keyakinan yang menurut perasaan, bukan lagi menurut pemikiran-pemikiran, tetapi berdasarkan berita yang sahih, yang valid dan otentik, yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral kiram, para hadirin dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT serta para pendengar di Radio Rabbani 91,1 FM yang kami muliakan. Maka turunlah ayat-ayat, turunlah wahyu kepada Nabi SAW, dan Allah Maha tahu bagaimana merubah keadaan, dan Allah juga inginkan perubahan itu bukan hanya dari bukan hanya kehendak Allah semata, dengan arti kalau Allah kan walau syaa lahadan nasa jami'an, Allah akan beri hidayah semua, tapi Allah inginkan berproses. Maka dengan proses akidah, bahkan 13 tahun di Makkah Nabi SAW fokus di akidah, dan 10 tahun di Madinah ditambah dengan hukum-hukum syar'i yang juga dipoles dan dikuatkan dengan akidah.
Maka dengan akidah itu lahirlah orang-orang yang tak goyah, yang tidak bisa berubah dengan syubhat-syubhat. Mereka kokoh dengan iman, sehingga Al-Quran itu menyatakan bahwasanya Al-Quran jadi hidayah dan petunjuk yang telah dengannya Nabi SAW berhasil melakukan loncatan sejarah yang luar biasa dalam waktu 22 tahun 11 bulan 22 hari lebih kurang atau 25 hari. Nabi SAW merubah segalanya, ya ibarat perubahan 180 derajat. Kenapa? Karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita beriman mutlak kepada Allah dan Rasul SAW. Tidak bersyarat harus sesuai dengan keadaan atau pemikiran serta perasaan. Karena dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Demikianlah Alkitab yang tak ada keraguan padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Berarti memang harus beriman dulu baru berilmu. Dibersihkan dulu syiriknya baru bertauhid. Dibersihkan dulu nifaknya baru kokoh imannya. Sehingga ketika berada di persimpangan jalan seperti hari ini, dia tidak ragu menuju ke kanan. Karena walaupun banyak yang ke kiri, karena apa? Dia punya keyakinan. Sebagaimana dulu Ali bin Abi Thalib yang masih kecil bisa memutuskan keputusan besar. Ayahnya yang sudah dewasa tak bisa membuat keputusan itu. Sampai Ali bertanya kepada Nabi SAW, saya masuk Islam, tapi saya minta pendapat ayah dulu. Kata Nabi SAW, ya jangan tanya ke ayahmu. Ayahmu tak beriman. Tak akan mungkin menyarankan itu. Maka Ali akhirnya tidak minta pendapat sama ayahnya. Dia putuskan beriman pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah seorang sahabat yang dikenal dengan barun biwalidati, yang sangat berbakti kepada orang tuanya, dikenal di Makkah. Tidak salah Sa'ad bin Abi Waqqas atau Abdurrahman bin Auf. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sampai ibunya mogok makan. Bayangkan, anak durhaka pun nengok ibunya tak makan, pasti luruh juga. Tetapi tidak. Saat sampai dia katakan, ya ummah, inna ahla Makkah alimu anni min abarin nas biwalidati. Orang Makkah ini dah tahu semua bahwa saya adalah anak yang paling berbakti kepada ibu. Tetapi andainya ibu diberikan 1000 nyawa, saya lihat mati, hidup lagi. Tapi kalau ibu menuntut saya untuk kembali kepada kekufuran setelah dapat hidayah, saya tidak bisa. Inilah dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Maka oleh itu kita ingin kembalikan ke kembali kepada konsep awal dari pembangunan perbudakan dengan ilmu, di mana ilmu ini baru didapat setelah kita beriman dulu. Beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis tanpa keraguan padanya, baru nanti ini sejalan dengan firman Allah SWT. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah benar-benar telah memberikan nikmat yang besar, karunia yang besar kepada orang-orang beriman di saat dia utus seorang rasul dari kalangan mereka. Dengan apa diutus? Coba lihat. Bukan dengan kecerdasan, bukan dengan keahlian berpikir, tapi diutus dengan yatslu alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayatnya. Wa yuzakkihim, dengan ayat itu mereka dibersihkan daripada keyakinan-keyakinan jahiliyah, kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Baru setelah itu wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, baru datang ta'lim. Tapi kalau ta'lim bercampur dengan keraguan-keraguan, pasti keraguan lebih dominan daripada iman. Inilah pentingnya kita kembali nak membangun peradaban ini dengan
ilmu, merajut ilmu dan peradaban. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di persimpangan jalan dengan pengajian-pengajian Dr. Helmi, Dr. Hidayat dan para ustadz yang lain. Kita sudah bedakan, ini jalan kanan, ini jalan kiri. Sekarang sudah sampai ke titik itu. Cuman memang kebanyakan manusia lebih melihat yang ramai daripada yang benar. Mudah-mudahan semakin tercerahkan umat, semakin rajin kita berdakwah, semakin ikhlas para dai, dan semakin banyak fasilitas dan sarana dakwah. Mudah-mudahan semakin mendekatkan umat kepada peradaban Islam. Nabi dalam 23 tahun, kita mungkin dalam 230 tahun. Ini tidak masalah. Kita mulai dari sekarang. Alhamdulillah sudah hampir sampai di persimpangan itu. Mudah-mudahan nanti Ustaz Dr. Hidayat, Dr. Helmi menambahkan. Dan ini yang dari saya. Kayaknya sudah lihat-lihat jam tadi nampaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendahuluan Ustaz. Memang kita sudah berada di persimpangan jalan. Dan perlu saya ingatkan untuk antum semua, generasi Surabani ataupun yang menyimak di Kampar Mengaji TV, untuk telepon atau bertanya jawab nanti kita bagi sesinya di sesi kedua. Kita akan dengarkan dulu sedikit pendahuluan dari ketiga narasumber kita, baru nanti kita bersesi tanya jawab. 081273 Fadal Ustaz. 081273335531. Kita ke Ustaz Helmi. Ini dari masih dari sisi peradaban tapi dari sisi maqasid syariah. Apakah ini peradaban Islam yang sudah dikemukakan oleh Ustaz Dasman tadi? Ini maqasid itu apakah salah satu bentuk peradaban Islam juga atau seperti apa Ustaz? Apakah peradaban Islam yang dulu sama dengan peradaban Islam yang sekarang dari sisi maqasidnya? Apakah ada pembaharuan atau seperti apa Ustaz dari sisi maqasid syariah? Fadal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa man sara ala nahjihi faqad iktafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pendengar di Rabbani yang dimuliakan Allah, dan khususnya para ikhwah yang bisa hadir di studio pada pagi hari ini untuk langsung mendengarkan acara kita, siaran kita. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih sehat dan masih dengan semangat iman. Nikmat sehat dan nikmat iman itu dua hal yang memang tidak bisa kita bandingkan dengan apapun. Tapi kalau dipilih-pilih, iman itu lebih tinggi daripada sehat. Maka dulu di antara sahabat ketika ditanya oleh Nabi, "Kaifa asbahta?" Apa kabarmu di pagi ini? Beliau tidak jawab saya sehat. Tapi jawabannya, asbahtu mu'minan haqqa. Itu saja. Saya pagi ini benar-benar beriman. Itu menggambarkan bagi mereka tidak ada artinya sehat kalau seandainya tidak ada iman. Mudah-mudahan semua kita diberikan dua nikmat itu dan tetap istiqamah insyaallah di jalannya. Sesuai dengan tema kita pada pagi hari ini, peradaban Islam di persimpangan jalan. Saya ingin menarik kata persimpangan jalan ini ke apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Istilah dari persimpangan jalan itu kalau kita bawa kepada hadis Nabi itu nampaknya memang bentuk dari ketergelinciran, karena dia masih berada di persimpangannya, belum masuk ke jalan yang lurusnya. Maka dulu di hadapan para sahabat, Rasul itu membuat satu garis lurus. Ada satu garis lurus dibuat oleh Nabi. Di samping garis lurus itu ada berbagai persimpangan jalan. Nah, ini dia. Ada berbagai persimpangan jalan. Simpang sini sebelah kiri ada banyak simpang-simpangnya, sebelah kanan juga dibuat banyak simpang-simpangnya oleh Rasul. Kata Rasul sendiri di hadapan para sahabatnya, yang jalan saya itu yang ini. Hazihi sabili, ini yang jalan saya. Yang berada di persimpangan ini akan nyasar nanti.
Masing-masing akan ada syaitan iblis yang manggil-manggil, ayo ke sini, ayo ke sini. Berarti mengajak agar dia berada di persimpangan dan keluar dari jalan yang lurus tadi. Nah, oleh karena itu bagaimana agar peradaban Islam itu kembali maju? Ya berarti dia harus keluar dari persimpangan ini. Dia harus masuk kepada jalan yang lurus untuk kemudian memulai langkah itu, pindah dia dari persimpangan dan untuk memulai langkah berada di atas jalan yang lurus. Oleh karena itu, ini sebenarnya sebuah gambaran yang luar biasa yang datang dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ingin mengatakan kalau kalian ingin tetap eksis, ingin tetap maju, ingin tetap berada pada jalan yang benar itu, ya jangan pindah-pindah jalannya, jangan ikut simpang-simpang yang bermacam-macam tadi itu. Nanti ada banyak syaitan yang memanggil, ada orang-orang yang mengajak kepada jalan-jalan yang tidak benar. Kalau sempat diikuti, otomatis dia akan keluar dari jalur maka berada dia pada persimpangan yang sudah salah. Dan itu juga menggambarkan bahwa bagaimana umat Islam hari ini memang harus senantiasa berada pada jalan Rasulullah SAW dalam banyak hal, dalam masalah akidah yang tadi sudah disinggung, dalam masalah ibadah, bagaimana Rasulullah SAW itu sudah mengatur aturan main dan tata cara ibadah, di mana kalau kita keluar dari situ bisa dipastikan bahwa kita akan menyimpang, kita akan berada pada satu bentuk persimpangan jalan yang ternyata itu menggiring kita kepada arah yang tidak lagi benar. Dan hanya dengan cara itu, tidak ada cara lain. Hanya dengan cara itulah kita akan tetap bisa benar. Karena baik dari Al-Quranul Karim ataupun dari hadis-hadis Nabi itu sudah menggambarkan seperti itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kata al-Islam di sini tentu saja satu agama yang di dalamnya ada satu sistem yang matang, yang semua hal di dalamnya sudah diberikan penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akidah, ibadah, muamalah, akhlak dan lain sebagainya. Sehingga peradaban akan maju ketika ia berada pada garis yang diatur oleh Nabi tadi. Kalau tidak, maka akan melenceng, pasti itu. Maka dulu Tariq bin Ziyad ketika beliau berhasil menaklukkan satu pusat peradaban yang akhirnya menjadi pusat peradaban Islam di barat, yang Andalus itu pusatnya, beliau berhasil membuat Andalus menjadi negeri yang bercahaya. Kenapa dan dengan apa? Ya karena dia tidak melenceng, tidak ambil simpang-simpang yang banyak tadi. Dia hanya lurus saja. Bahkan sebelum itu dalam catatan sejarah itu kan kapal-kapalnya itu dibakarnya saja. Dibakar semua sehingga tidak ada pilihan. Di belakang kalian ada laut, di depan ada musuh. Kalau mau ke laut silahkan, tapi cara yang akan kita tempuh adalah bagaimana kita menembus musuh dengan atas nama Allah, agar ditegakkan di situ peradaban, sebuah peradaban yang berdiri di atas jalan Allah. Dan ternyata benar, hanya dalam beberapa masa saja berhasil mendirikan 70 pustaka yang di situ ada 500.000 buku. Coba bayangkan. Sementara 4 tahun berikutnya di Prancis itu hanya memiliki 2.000 buku. Coba bayangkan. Bagaimana peradaban Islam itu benar-benar maju. Bagaimana kalau seandainya eksis berada di jalan yang lurus tadi itu, Allah akan menepati janjinya. Karena itu janji Allah. Kalau seandainya benar-benar berada pada jalannya, maka Allah akan memberikan segala-galanya. Kalau mau cari dunia, Allah akan berikan dunia itu. Tapi kalau dunia yang tujuan utamanya lalu melupakan Allah, maka disinilah akan terus menyimpang. Dia akan berada di berbagai persimpangan dan dia akan bingung. Kalau di Rumbai ada namanya simpang bingung.
Maka ini juga mereka akan bingung. Kenapa bingung? Karena terlalu banyak simpangnya. Yang mana yang mau diikuti nih? Ini akal si fulan kah, akal A kah, akal si B kah? Bingung dia. Dia sendiri tidak bisa menentukan pilihan. Tapi ketika ada satu jalan, maka berhasillah Andalus menjadi negeri yang bercahaya. Bahkan dalam catatan sejarah dikatakan kota pertama yang terindah dan berlampu, nyala lampu, itu Andalus. Yang di situ ada istana Alhambra itu ada dalam catatan sejarah. Pada saat orang belum mengenali bagaimana cara mandi, bagaimana harus ada sabun, bagaimana ada Nabi menyuruh untuk harum-haruman, tata cara buang air. Islam itu mengajar bukan hal-hal yang besar saja. Islam itu mengajar hal-hal yang terkecil sekalipun, bahkan hal-hal yang sifatnya pribadi. Cara buang air, coba. Apa yang lebih pribadi dari itu? Tetapi Rasul mengajarkan. Itu menggambarkan bahwa peradaban Islam peradaban yang sempurna, yang memang kalau seandainya kita coba pindah kepada jalan yang lain, maka kita akan mengalami kemunduran. Sedikit saya ingin menambahkan dalam pendahuluan pembicaraan kita ini, apa hal-hal yang akan membuat kita mundur atau merusak peradaban itu? Sebenarnya ada banyak hal. Yang pertama yang akan merusak peradaban itu, tadi sudah disinggung sedikit, itu meragukan sistem Islam. Ketika kita sudah mulai meragukan, rusak peradaban pasti itu. Karena Allah dengan konsep yang paling matang, konsep yang sangat sempurna, yang bisa menyelesaikan berbagai persoalan kehidupan dalam berbagai masalah. Tidak hanya dalam masalah ukhrawi saja yang hubungannya dengan ibadah, tapi masalah duniawi kita. Ekonomi, politik, jangan dikira Islam tidak bicara soal politik. Umar bin Al-Khattab itu tokoh politik ulung itu. Tapi ketika dia berada pada siratal mustaqim, ini juga perlu dipahami ini. Karena persimpangan jalan itu, yang menyimpang tadi, berarti di luar dari siratal mustaqim. Itu ketika diistilahkan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus yang tidak ada simpang-simpangnya tadi, yang tidak ada menyimpang. Nah, maka keraguan kepada sistem itu bisa merusak. Maka dalam Al-Qur'an sendiri dikatakan orang yang beriman yang sesungguhnya itu yang tidak ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Orang mukmin yang sebenarnya, yang benar-benar beriman itu alladzina amanu billahi wa rasulih, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Kalau sudah mulai meragukan, dijamin menyimpang. Ada ungkapan seorang profesor yang sangat sulit untuk kita terima. Apa katanya? Kita sudah mulai harus berpindah dari kitab suci kepada kitab konstitusi. Ayat-ayat suci ke ayat-ayat konstitusi. Apakah ini dalam bentuk keraguan atau memang sudah tidak percaya lagi? Ini wallahu alam. Dialah yang paling tahu. Tapi yang jelas ketika sudah mulai meragukan, ini awal dari kehancuran. Awal dari kemunduran. Nah, maka di antara yang akan merusak peradaban itu adalah keraguan. Yang kedua yang akan merusak peradaban itu ketika akal sudah mendominasi sehingga dia yang lebih menentukan daripada Al-Quran, daripada Sunnah. An-nususus syar'iyah sudah bisa dikalahkan oleh akal dan logika. Ini fakta sejarah ini. Ketika subuhat-subuhat akal, subuhat-subuhat pemikiran itu mulai bermunculan, maka rusaklah berbagai macam hal. Kita kalau mau baca ke belakang sejarah kita, Ustaz, ya, penyimpangan akidah, kenapa banyak sekali terjadi penyimpangan akidah? Karena ada subuhat. Mu'attilah. Ada pula dia di antara satu sisi
Karena terlalu meyakini pula apa yang yang disebutkan pada nas, seolah mereka menyamakan pula Allah dengan makhluk, maka dianggap pula jadilah mereka sebagai kelompok yang musyabbihah, yang mereka menyerupakan atau mujassimah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang benar itu at-tawazunnya itu, al-wasatnya itu. Maka Islam wasatiyah, kalau bicara Islam wasatiyah pada persoalan akidah, ini ada di sini. Jadi Allah punya sifat, tapi sifatnya tak akan pernah serupa dengan makhluk. Maka apapun yang diceritakan oleh Allah tentang dirinya dalam Al-Quran, tentang sifat dia dalam Al-Quran, kita wajib untuk meyakininya. Yakin kita itu dan apa yang disampaikan oleh Allah. Tetapi jangan sempat kita menyerupakannya dengan makhluk, karena laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baik para pendengar yang dimuliakan Allah, itu sekedar menggambarkan bahwa peradaban Islam di persimpangan jalan. Kalau kita sampai pada ujung simpang, maka masuklah pada jalan yang lurus. Tinggalkan simpang-simpang yang banyak ini, karena persimpangan yang banyak ini membuat kita menjadi bingung. Yang tidak bingung itu adalah ketika kita berada pada jalan yang lurus yang sudah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana langkahnya? Ini mungkin nanti bisa kita kembangkan dalam diskusi kita. Tapi setidaknya kita mesti fokus kepada Al-Quran dan fokus kepada sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sekedar pembuka dari saya. Nanti insya Allah bisa ditambah oleh Dr. Hidayatullah. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya, dan barakallahu fikum untuk mukadimah tambahan dari Ustaz Dr. Helmi Basri. Kita selanjutnya ke Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan kita ingatkan untuk antum semua pemirsa KMTV dan juga pendengar Radio Robani 91,1 FM, untuk sesi tanya jawab setelah ini tidak sabar lagi, sepertinya udah banyak dering-dering telepon di 081273335531. Kita ke Ustaz Dr. Hidayatullah untuk tambahan, atau mungkin dari ini, Masya Allah beliau karena memang banyak di kajian keluarga, Ustaz, ada yang bertanya tentang ini, mempertahankan keluarga kita di persimpangan jalan peradaban Islam ini seperti apa, Ustaz? Atau dari tambahan dari Ustaz, seperti apa ini peradaban Islam di persimpangan jalan ini? Fadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para masyayikh, guru kita Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizullah Ta'ala, guru kita Dr. Helmi Basri LCMA Hafizullah Ta'ala, teman-teman tim di studio Kampar Mengaji TV dan Radio Robbani, serta para hadirin yang bisa ikut dalam kajian kita pagi ini, yang berada di studio, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang mengikuti kajian kita di pagi yang baik ini. Ucapan yang sangat dalam dari saya, ucapan terima kasih kepada seluruh tim yang luar biasa merancang dan menghadirkan program ini, karena kegiatan seperti ini sangat bermanfaat untuk ilmu, walaupun mungkin dalam kajian kita berkala, Ustaz, ya. Tapi insyaallah kajian-kajian kita sangat banyak dan sangat bertema dengan berbagai bidang, tema-tema yang sangat banyak. Maka insyaallah ilmu-ilmu itu akan menjadi sebuah panduan yang utuh. Saya mengingat sebuah daulah Murabitun, Ustaz, ya. Ini daulah yang sejarah mencatat bahwa lahir dari orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu. Tidak banyak mereka, tapi dari majelis itulah lahir orang-orang yang pada akhirnya nanti mereka yang mempertahankan Andalus di detik-detik terakhir. Walaupun memang Andalus tenggelam, ya, bangkit, kemudian jatuh, bangkit, dan pada akhirnya ya hilang. Dan ini sebuah inspirasi besar bagi kita bahwa sejarah Islam merupakan sejarah yang sangat gemilang.
Makanya kita harus belajar tentang sejarah. Karena apabila umat ini tidak mengetahui lembaran-lembaran sejarahnya, maka dia akan sangat sulit untuk merajut masa depannya. Karena sejarah itu adalah panduan kebangkitan. Kita tahu bahwa Al-Quran sekali lagi dia memuat sepertiganya adalah kisah, dan itu adalah sejarah yang menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabatnya bangkit seperti yang disampaikan oleh guru kita Dr. Dasman, dalam waktu yang tidak lama umat Islam menjadi mercusuar ilmu dan peradaban. Kita sadar bahwa Rasulullah diutus ketika negeri atau kota Mekah di saat itu jauh dari peradaban, bahkan lingkungan yang tidak memiliki peradaban. Peradaban masa itu dimiliki oleh dua kekuatan, Romawi dan Persia. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala hadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan panduan ilahi Al-Qur'anul Karim, maka berubahlah wajah dunia. Berubahlah wajah peradaban masa itu. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita, kalau kita ingin kembali jaya dan kembali menghadirkan peradaban ini menguasai bumi, maka memang kuncinya adalah kembali kepada agama kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menggambarkan dalam sebuah hadisnya, dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyebutkan beberapa hal yang menjadikan itu kita berada pada kehinaan. Di antaranya Nabi mengatakan, idza tabaya'tum bil 'inah. Ini sisi muamalah, itu kita berada pada muamalah yang rusak, riba. Ekonomi riba. Kemudian Nabi menyebutkan wa akhadhtum aznabal baqar. Disebutkan dengan usaha-usaha ternak kita. Waraditum bizzar', dan kita disebutkan oleh sawah ladang kita. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Sallallahu alaikum zullan, maka Allah akan berikan kepada kalian kehinaan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Inilah kuncinya. Tadi Sa'ilmi sudah menggambarkan tadi ya, banyak persimpangan-persimpangan. Maka kita harus kembali ke jalan utama. Ini bahasa, kalau meminjam bahasa guru kita Dr. Asmat, kalau kita sudah berada di ujung jalan, rasanya jalan itu tidak menyampaikan kita ke tujuan, kembali ke pangkal. Ya, pangkal jalan kita dalam kehidupan kita tak lain dan tak bukan kecuali kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Umar radhiyallahu taala anhu mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini kaum yang Allah jadikan kita ini berizzah dengan Islam. Maka ketika kita mencari panduan selain Islam, kita mencari jalan selain Islam, maka yang akan kita dapatkan adalah kehinaan. Yang kita dapatkan adalah kehinaan. Maka mari kita lihat ya dalam aplikasi dari hadis Nabi SAW tadi, atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sisi akidah ini jelas dia adalah sebagai pondasi dan harus kembali kepada sumber utama berakidah, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dan dari sisi keilmuan tadi sudah dibahas oleh Dr. Helmi, dari sisi ibadah, bahwa memang kalau kita lihat lagi dari sisi yang lain, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita lihat dari sisi keilmuan misalnya, tadi di mana Dr. Helmi menyampaikan bahwa Al-Quran itu berada di bawah teori ilmu dan
pikiran. Bahwa Al-Quran seharusnya bukan di bawah teori ilmu, tetapi dia adalah yang nomor satu kita jadikan rujukan. Sehingga banyak terbukti dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran bicara tentang qiyam, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ini jelas bahwa pada qiyam itu akan Allah hadirkan maqam. Tapi ketika Al-Quran bicara itu lewat. Ketika berbicara hadis itu tidak menjadi getaran di hati kita kalau salat malam itu adalah, bahkan Nabi mengatakan fa innahu da'bus salihin. Tapi ketika ada teori-teori ilmiah yang bicara bahwa pada qiyam itu baik untuk kesehatan dan seterusnya, maka kita langsung tertarik. Padahal Al-Quran jauh ya telah menjelaskan bagaimana salat itu, ya, bagaimana qiyam itu akan memberikan manfaat. Contoh, teori minum misalnya, minum berdiri dan duduk. Hadis Nabi SAW menyebutkan itu. Tapi ketika ada teori ilmiah atau penelitian ilmiah yang membuktikan kalau minum duduk lebih sehat daripada minum berdiri, terkadang itu yang menjadi panduan kita gitu. Wih, ternyata subhanallah, kalau begitu saya minum duduk ajalah karena sehat untuk ginjal saya. Ini masih banyak. Kalau bicara tentang teori pendidikan, apa kiblat kurikulum pendidikan kita hari ini? Dari mana kita ambil sumber ilmu kita hari ini? Wabil khusus tentang pendidikan, kehidupan kita. Muslim itu punya panduan. Muslim itu punya petunjuk yang Allah turunkan untuk kita. Tapi lagi-lagi kita ini lebih memandang hebat orang yang di seberang sana daripada yang ada sama kita. Maka lahirlah teori-teori pendidikan yang sungguh jauh dari teori Islam. Sayangnya kita kaum muslimin tidak mencoba untuk melihat dari mana sumber itu. Di dalam Islam, dalam Quran Allah sebutkan orang fasik saja harus ditabayunkan berita yang dibawa olehnya. Apalagi teori-teori pendidikan yang jelas dia bukan muslim. Apakah kita harus menerima mentah-mentah teori pendidikan itu? Ya. Fasalozi misalnya, yang mana di antara teori pendidikan yang diusung oleh beliau adalah bahwa usia anak SD, usia TK itu tidak ramah untuk menghafal, itu tidak baik untuk menghafal. Nah, siapa dia ini? Bagaimana kehidupannya? Tapi sayangnya kurikulum dia ini masuk dalam dunia pendidikan kita. Sehingga dibuatlah kurikulum yang mana memang tidak dibina anak-anak kita untuk menghafal. Padahal menghafal itu adalah konsep awal pendidikan Islam. Ada buku Al-Hathu ala Hifdzul Ilmi, itu jelas sekali. Para ulama itu mau menghafal. Lagi-lagi teori ini masuk kepada lembaga pendidikan kita. Anak-anak SD dijauhkan dari hafalan, dijauhkan dari Al-Quranul Karim, dijauhkan dari konsep pendidikan yang utuh. Sehingga kita ini memang sehingga ini kita lahir dari konsep yang tidak punya dasar yang kokoh, ya hasilnya memang tidak kokoh. Ketika konsepnya tidak kuat, maka hasilnya juga tidak kuat. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, agar kita tidak terus berada di persimpangan jalan, maka untuk konsep pendidikan mari kita kembali kepada sumber awal kita yang menjadi kekuatan umat ini, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sejarah Islam di Andalusia misalnya,
Di antara sekian banyak penyebab-penyebab, ada fitnah tawaif, itu perpecahan-perpecahan yang terjadi. Ada juga di antara bentuk kualitas sudah bergesernya orientasi keilmuan yang pada awalnya merupakan pusat atau rotasi kehidupan mereka itu adalah ilmu. Sekarang bergeser. Ketika ilmu itu dipelajari, majelis-majelis ilmu itu ramai. Ketika yang menjadi pembicaraan mereka di mana berada ada ilmu, yang pegangan-pegangan mereka adalah Al-Quran, ya, mereka rumah-rumah mereka itu adalah rumah-rumah yang senantiasa didengarkan ayat-ayat Al-Quranul Karim, mereka kokoh. Tapi ketika berubah orientasi mereka, yang diajarkan bukan lagi sesuatu yang bernilai, yang diajarkan bukan lagi sumber kejayaan, maka perbedaan itu, peralihan itu yang mereka ajarkan kepada generasi mereka apa? Mereka sibuk dengan perkara yang remeh, perkara yang tidak bernilai. Dalam sejarah dicatat di masa itu mulai masyarakat membicarakan fashion. Ini kalau hari ini muat bicara fashion itu memang sudah ada di zaman dulu gitu. Yang dibincangkan, yang dibicarakan, kalau warna bajunya ini gitu, maka celananya ini. Dan kalau baju dan celana ini, maka yang cocok satunya warna ini. Nanti sampai kepada jilbab. Lalu warna tas, mungkin warna kuku, dan seterusnya. Yang dibincangkan ketika berada di meja makan, letak piring, letak buah, letak sendok, itu memang pembicaraan mereka kaum muslimin. Akhirnya apa? Umat Islam jatuh. Ini jelas. Ketika kita tidak kembali kepada agama, kata Rasulullah, yang kita bicarakan sesuatu yang rendah, sesuatu yang tidak penting, sesuatu yang sepele, maka umat ini tidak akan berjaya. Kuncinya adalah kita harus kembali. Dan Allah telah jadikan kita umat yang memiliki kebesarannya. Maka mari kita bersama-sama untuk bisa merajut peradaban kita dengan berpegang teguh kepada dua sumber kekuatan kita. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Setelah teori pendidikan yang mana menghafal tidak ramah dengan otak anak, masuk lagi teori berikutnya apa? Teori bermain sambil belajar atau belajar sambil bermain. Ini teori dari mana kaum muslimin? Akibatnya apa? Akibatnya bahwa ketika ilmu didapati dalam bermain, yang pertama dia tidak akan menghargai ilmu itu. Sambil bermain didapat. Dan ketika ilmu tidak dihargai, lebih-lebih ahli ilmunya. Islam mengajarkan bahwa seorang guru itu memang menjadi contoh dan menjadi orang yang diagungkan, dimuliakan. Kita belajar tentang adab at-talibul ilmi fi nafsihi, dalam jiwanya, dalam dirinya. Dalam kitab Tazkiratus Sami itu banyak sekali itu. Silakan kaum muslimin baca buku itu. Adab terhadap dirinya, adab terhadap buku dan ilmunya, adab terhadap gurunya, bahkan dibahas tentang adab terhadap sahabat-sahabat dan kawan-kawan. Itu semua dibahas dalam Islam. Ketika konsep ini masuk dalam lembaga pendidikan kita, maka ya ilmu itu dianggap biasa. Ilmu itu dianggap sesuatu yang tidak istimewa. Karena memang didapat dengan cara main-main. Ya. Jadi kita ini mudah tertipu, mudah kagum kepada teori orang yang kita tidak mencoba untuk mentelitinya. Umat Islam itu diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita memiliki sikap yang rasa ingin tahunya tinggi. Ya, kita harus tabayun dan kita harus teliti berita itu, agar kita tahu bahwa kita sekarang berada di mana gitu ya. Ini data ini sengaja diungkap karena memang agar kita sadar, oh ternyata memang kita berada di persimpangan.
Kita harus kembali ke pangkal jalan kita. Kita harus kembalikan amanah Allah bahwa bumi ini memang akan bumi ini Allah manakan kepada hamba-hambanya yang beriman. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, masih banyak teori-teori pendidikan yang lain yang masuk dalam lembaga kita. Yang hari ini bahwa ketika pendidikan itu berpindah tanggung jawabnya dari porsi orang tua kepada porsi lembaga. Ini juga menjadi permasalahan yang patut untuk kita cermati. Saya katakan lembaga itulah ahli dalam seluruh bidangnya. Yang penting anak diserahkan ke lembaga, keluar jadi seorang soleh. Ini pemahaman kita. Padahal di dalam konsep pendidikan Islam bahwa lembaga yang pertama itu adalah rumahnya. Nah tentu kalau rumahnya lembaga pendidikan, tentu yang menjadi gurunya siapa? Orang tua. Kalau guru tentu identik dengan ilmu. Bagaimana kalau menjadi guru kalau dia tidak berilmu? Nah sementara hari ini kita semangat berilmunya kurang. Semangat untuk mengilmui diri menjadi seorang ayah yang baik atau menjadi seorang ibu yang baik itu juga perlu kita kembali ke pangkal jalan gitu. Karena kita masih banyak sekali sisi kehidupan kita yang di persimpangan. Akidah, muamalah, pendidikan, keluarga, ibadah. Oleh itu kaum muslimin kaum muslimat rahimakumullah, Islam adalah solusi bagi kita. Dan Islam akan menghadirkan kejayaan untuk kita. Tapi tentu tidak sekedar dengan at-tamanni. Pemuda-pemuda Islam, mari Anda harus keluar dari persimpangan jalan. Keluarga-keluarga muslim harus kembali ke pangkal jalan. Para penggerak dalam bidang pendidikan harus kembali ke pangkal jalan. Sadarilah konsep-konsep itu dari mana kita ambil. Konsep pendidikan Islam itu sederhana namun hasilnya luar biasa. Mudah. Kalau kita lihat kurikulum hari ini sudah berapa kali terjadi perubahan di Indonesia. Dari sejak kita merdeka sampai 2000 berapa terakhir? Ini ada nggak yang pendidikan di sini, yang guru di sini atau kaum muslimin? Coba lihat. Karena berbeda pemimpin, berbeda kebijakan. Berbeda yang memegang di bidangnya, maka berbeda pula yang dikeluarkan olehnya. Maka kembalilah kepada pangkal jalan tentang konsep pendidikan kita. Tidak lain dan tidak bukan dua sumber yang menjadi kekuatan umat kita. Saya akan tutup dengan sebuah, kita ingat Muhammad Al-Fatih, menjadi orang yang dikenal dalam sejarah Islam, yang menaklukkan Konstantinopel, yang mana inspirasi besar dan semangat besar itu muncul ketika Konstantinopel itu dilihat di sana kuburan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa dia ini? Orang Madinah, Ahlul Madinah, yang rumahnya merupakan tempat nginapnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan hijrahnya. Sebelum Nabi membangun rumah, yang dibangun adalah masjid. Subhanallah. Di rumah Abu Ayyub Al-Ansari itu Nabi SAW menginap. Tapi apakah beliau meninggal di Madinah? Tidak. Meninggalnya di Turki. Kuburannya di sana. Inspirasi besar itulah yang menjadikan dia bangkit menggedor benteng Konstantinopel. Itu bukan hanya di zaman ayahnya, tapi jauh sebelum itu telah digempur itu benteng Konstantinopel, yang mana janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan ditaklukkan oleh seorang nama yang disebut nanti pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, dan pasukannya adalah sebaik-baik pasukan. Nah, tentu ini temanya nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, memang seorang bagaimana menghadirkan semangat pejuang. Namun yang ingin saya ambil poinnya adalah betapa seorang Muhammad Al-Fatih
bisa menghadirkan inspirasi besar dari sejarah ini. Ternyata memang umat ini bergerak. Ketika Rasulullah SAW wafat, maka kemudian para sahabat Nabi tidak tinggal diam di Madinah. Ya, mereka bergerak menyebarkan Islam. Inilah yang dikatakan peradaban. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika dia menjadi seorang khalifah, Islam itu luar biasa. Masuk ya ke belahan Eropa sana. Dan di negeri ini tidak sedikit kuburan-kuburan orang-orang baik dan orang-orang pejuang. Tapi memang karena kita ini kurang ilmu, bukan inspirasi untuk membangkitkan negeri ini menjadi negeri yang berperadaban, tapi terkadang memang kuburan itu menjadi wasilah kesyirikan. Yang seharusnya kita ini ya bisa melihat seperti melihat seperti Muhammad Al-Fatih melihat bagaimana Islam berjuang. Dalam perbincangan kita dengan guru kita Dr. Dasman, ya kalau kita lihat sejarah Nusantara ini yang paling banyak ditinggalkan kuburan, pusara dan kuburan memang. Pusara dan pusaka. Pusaka tidak masuk. Itu bukti kalau kita ini jauh dari peradaban. Makanya merajut ilmu dan peradaban itu penting Ustaz ya. Kalau tadi kita bicara tentang dunia Islam, insya Allah suatu saat kita akan masuk. Pusara dan pusaka itu yang paling banyak ditinggalkan. Tapi yang seharusnya memang ya kuburan-kuburan para pejuang ini ya bisa menjadi inspirasi bagi kita seharusnya ya, untuk membangkitkan negeri ini dari keterpurukannya, ya, untuk mengembalikan peradaban kejayaannya, bukan malah menjadi tempat wasilah kesyirikan waliyadzubillah. Dan mari kita hadirkan ya peradaban kita dengan ilmu, dengan iman, ya peradaban imani harus kita hadirkan. Jalannya kembali ke pangkal jalan, caranya harus kembali ke pangkal jalan, kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala bissawab. Barakallahu fikum, jazakallahu. Baik, generasi Rohani dimanapun Anda berada dan pemirsa KMTV yang menyaksikan kita melalui media live streaming dimanapun Anda berada, silakan untuk sesi selanjutnya. Ini baru kita buka untuk sesi tanya jawab di 081273355531 untuk Antum yang ingin bertanya. Dan Masya Allah pembahasan kita ini memang kompleks sekali mengenai peradaban Islam yang di persimpangan jalan. Betapa sejarah Islam memang sangat gemilang dari awal. Bahkan untuk hari ini kita ingin kembali ke masa itu caranya salah satunya adalah dengan kembali ke pangkal jalan atau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang menariknya dari pembicaraan kita ini, dari mukadimah dari ketiga Ustadz, dari peradaban Islam yang di persimpangan jalan ini, kita ingin kembali atau menempuh jalan yang lurus tadi seperti kata Ustadz Elmi. Ini ada yang lagi viral sekarang Ustadz. Ini apakah juga termasuk peradaban Islam? Ini dari pertanyaan mengenai bom bunuh diri, Ustaz. Ini beberapa waktu yang lalu sudah terjadi di negara kita, di salah satu gereja di Indonesia sudah diledakkan oleh bom. Dan ini apakah ini bentuk dari pengajaran Islam atau apakah ini bentuk dari hal-hal yang diajarkan oleh Islam? Katanya jihad ini, Ustaz. Apakah ini bentuk dari peradaban Islam juga? Dan apakah memang bentuk jihad seperti ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya untuk menegakkan agama, untuk menegakkan syariat, untuk memberantas kemungkaran dan juga berbagai hal khurafat lainnya. Ini, nah Ustaz, di fikih dulu Ustaz ya. Silakan Ustaz Helmi. Apa yang tadi sudah dipertanyakan ya. Ini sebagai pertanyaan yang pertama yang merespon apa yang kita bahas pada hari ini terkait dengan bom bunuh diri
yang orang juga istilahkan dengan bom syahid. Istilah bom syahid itu nampaknya lebih menarik bagi sebagian daripada bom bunuh diri. Tapi dalam Islam, bunuh diri itu satu bentuk dosa besar. Kalau seandainya ada orang yang melakukannya, dia telah melakukan sebuah dosa besar. Karena dia telah mendahului ketetapan Allah, mencoba untuk mengambil satu sikap yang ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Oleh karena itu, hukum awal ini harus dipegang lebih awal. Kalaulah diistilahkan itu bom sebagai bunuh diri, dan dengan pertimbangan apa, sejauh mana kemaslahatan yang akan dia dapat dari melakukan bom bunuh diri. Nah, maka irhamakallah, sulit kita untuk mencari alasan yang dapat membenarkan, karena jiwa seorang muslim, satu jiwa seorang muslim itu jauh lebih berharga, sangat berharga. Seseorang yang sudah menyatakan dirinya sebagai seorang yang muslim. Maka Islam tidak pernah mengajarkan hal-hal yang seperti itu. Akan tetapi ada beberapa kemungkinan seperti yang ada di Palestina, yang juga diistilahkan dengan, tapi mereka tidak mengistilahkan bom bunuh diri, tapi bom syahid. Itu ketika mereka melawan musuh Islam yang namanya Israel, dan ketika mereka tidak memiliki cara selain daripada itu, dan pelakunya pun bukan sembarang orang, itu sangat selektif untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku. Saya ingat dulu ada pertemuan dengan seorang mufti Palestina, waktu itu yang hadir namanya Ribi Ibrahim, Ustaz, di Jakarta waktu saya di Lipia dulu. Dia menceritakan bagaimana pengaruh bom syahid itu terhadap orang-orang Israel yang memang benar-benar membawa ketakutan bagi orang Israel. Dan pelakunya itu diseleksi sedemikian rupa. Jangan sampai nanti dia meninggal, lalu dia meninggalkan masalah yang lebih banyak. Maka pelakunya belum menikah. Dia orang yang taat beragama. Artinya bukan orang-orang yang memang kalau banyak hutangnya lalu dia mau mati, enggak. Memang orang yang taat dalam beragama. Dan diseleksi, dan tidak sembarang orang dibolehkan untuk melakukan itu. Ketika mereka menganggap itu adalah cara yang efektif untuk menghadapi orang-orang Israel. Kenapa sikap itu mereka ambil? Karena obat-obatan yang dikirim dari dunia Islam ditahan oleh Israel. Dunia Islam mengirimkan senjata ditahan di perbatasan. Makanan-makanan yang mau dikirimkan juga ditahan. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak punya senjata, mereka susah makan, obat-obatan tidak ada, bahkan rumah sakit dihancurkan oleh orang-orang Israel. Nah, sehingga ketika itu dianggapnya sesuatu yang ada nilai maslahatnya, ketika itulah muftinya membolehkan. Tapi ketika pelaku bom bunuh diri kemudian nanti di pantai-pantai, siapa yang menjadi sasaran dia? Apa targetnya? Jangan-jangan yang meninggal juga adalah orang-orang Muslim sendiri, orang-orang Islam sendiri. Maka perbuatan seperti itu sangat tidak dibenarkan dan tidak dianjurkan oleh Islam. Lalu ada bom di gereja. Nabi dulu sangat menghargai orang-orang yang tidak Muslim untuk menjalankan agamanya. Islam ini agama yang sangat toleran terhadap orang-orang yang lain. Mungkin kalau kita mau bicara konsep toleransi, tidak ada yang lebih sempurna dari Islam. Ketika dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk beragama. Masuk Islam itu tidak dipaksa. Maka tidak ada satupun catatan sejarah mereka sahabat dulu masuk Islam karena dipaksa.
Semua mereka tertarik dengan Islam karena adab dan akhlak yang dilihatnya pada Nabi. Awalnya mereka ingin membunuh Nabi, tapi akhirnya justru masuk Islam. Karena Nabi menyambutnya dengan begitu ramah. Niat awalnya justru ingin menyakiti, tapi berubah total sikapnya. Maka dalam Islam itu diajarkan bagaimana menghargai agama-agama yang lain. Oleh karena itu sikap-sikap seperti itu sebenarnya kalaupun itu datang dari yang beragama Islam, itu adalah oknum yang tidak bisa dibenarkan. Namun kita juga harus waspada karena segala-galanya sekarang sudah dipolitisir. Ada unsur-unsur politik yang masuk ke situ, entah direkayasa, entah apa, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kita hidup zaman fitnah sekarang ini benar-benar sulit karena berbagai hal sudah menjadi bagian dari politik. Adapun alasan Islam hari ini sudah tidak dihargai, ulama Islam banyak yang dikriminalisasi, lalu dengan cara itu kita harus ngebom, itu bukan sesuatu yang dianjurkan oleh agama, karena tidak mendatangkan solusi. Agama itu memberikan solusi, benar-benar bisa mengatasi masalah, bukan justru dengan mendatangkan masalah yang baru. Saya kira itu sekedar tanggapan. Saya harap Masyayikh juga bisa menambah dari apa yang saya sampaikan tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Kalau istilah bom bunuh diri itu yang pas memang. Tapi kalau disebut bom jihad, tidak benar, itu bom jahat. Berbeda tipisnya. Bom jahat tidak bisa dikatakan bom jihad. Masyarakat kiram, ini adalah akibat dari penyimpangan pemahaman bahwasanya orang kafir itu halal darah. Ya, semua orang kafir halal darah. Ini subhanallah adalah kekeliruan yang nyata. Kalau dikatakan orang kafir dulu seluruh memerangi umat Islam, ya dari sejak zaman Nabi orang kafir memerangi umat Islam semuanya. Tapi ada yang di medan perang, ada yang tidak. Kalau mereka perangi kita dengan pikiran, ya kita jawab dengan pemikiran, dengan akidah, dengan ekonomi. Tapi kalau sudah kontak fisik, ya katakan kontak fisik. Jadi ada aturan-aturan, dawabit, kaedah-kaedah harus taati. Islam subhanallah seperti disyarakan oleh Fadilul Syekh Dr. Helmi tadi, tidak ada yang di atas Islam lagi. Menyamainya juga ada dalam toleransi. Alhamdulillah Islam walaupun selalu dituduh, tetapi seperti salah seorang tokoh muslim atau da'i muslim di Jerman ketika ditanya apakah Islam itu teroris, dia jawab, saya tidak menjawab. Perang dunia pertama siapa pemicunya? Perang dunia kedua siapa pemicunya? Kemudian pembantaian orang-orang Indian sebanyak 100 juta jiwa siapa pemicunya? Pembantaian 5 juta orang di Myanmar siapa pemicu? Di India, Kashmir siapa pemicunya? Yang menyerang Afghanistan, bantai di Palestina. Umat Islam alhamdulillah, walaupun umat Islam pernah membuka negeri-negeri futuhat, tapi Nabi berwasiat, jangan kalian bunuh kaum wanita, jangan kalian bunuh anak-anak, jangan kalian bunuh rakyat sipil yang tidak mengangkat senjata, dan hormati tokoh-tokoh, jangan membunuh tokoh-tokoh agama, jangan runtuhkan tempat-tempat ibadah, jangan bakar tanaman-tanaman mereka. Itu semua wasiat Nabi SAW. Sekarang antum mengintai dengan bom gereja, di mana orang itu tidak ada yang angkat senjata. Tapi seperti yang kata Dr. Helmi, kita juga harus memang ekstra hati-hati di sini, karena apa saja dilakukan orang untuk dipolitisir. Maka juga umat Islam juga sesama Muslim juga hati-hati dalam menangkap isu-isu ini. Bisa saja direncanakan oleh pihak-pihak tertentu yang punya rencana busuk terhadap Islam,
Maka kita sama umat Islam juga jangan saling menuding, tetapi juga kita tidak boleh membenarkan ini. Dalam Islam, umat Islam, orang kafir itu bagi kepada 4. 3 tak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu. Hanya 1. Yang itu pun bukan tujuannya membunuh. Tujuannya adalah untuk menaklukkan, mengalahkan, dan tunduk pada aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa tak satu pun korban jatuh. Itu perang dalam Islam. Yang pertama adalah kafir zimmi yang tinggal di negeri Islam, di bawah pemerintah orang Islam. Yang kedua, ini tidak boleh diganggu. Bahkan Nabi ancam siapa yang mengganggunya tak bercium bau surga. Baunya aja tak dapat. Ini ancamannya. Yang kedua adalah mu'ahad, yaitu orang yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin. Baik yang sifatnya G to G, government to the government, atau yang sifatnya individual. Kalau ada umat Islam terikat perjanjian dengan orang kafir, lalu dia masuk ke negeri Islam, wajib dihormati. Yang ketiga adalah musta'man, yang peminta suaka, minta perlindungan aman, sekalipun yang melindunginya rakyat jelata. Maka pihak yang berkuasa tak boleh untuk membatalkan perjanjian itu, wajib menghormati. Demikian Islam memberikan jaminan kepada orang-orang kafir. Makanya orang-orang kafir dulu ketika umat Islam masuk, rata-rata mereka memilih tetap tinggal di bawah pemerintahan Islam. Dan terjadi Salahuddin Al-Ayyubi setelah 40 tahun Baitul Maqdis mandi darah, sampai para penyair mereka dengan bangga dan pongah sekali bahwa kuda-kuda mereka berenang di lautan darah di Baitul Maqdis. Tak kurang dari 800.000 jiwa melayang rakyat sipilnya dibantai oleh pasukan Lionheart. Tapi ketika Salahuddin datang, beliau datang seperti Nabi SAW masuk ke kota Mekah dengan menunduk dan bersujud syukur kepada Allah, dan diberikan pilihan, siapapun yang ingin pulang kami antarkan ke tempat yang aman, dan siapa yang ingin tinggal di sini maka kami jamin keamanannya. Alhamdulillah sebagian besar rakyat sipilnya meminta untuk tetap tinggal di negeri Islam, karena mereka sudah bisa bandingkan antara tinggal di pemerintahan Islam dengan pemerintahan yang bukan Islam. Karena apa? Islam rahmatan lil alamin. Dan yang keempat, hanya 1 saja yang boleh diperangi, yaitu kafir harbi, orang yang sedang kontak perang fisik dengan kita. Nah, kalau antum mau nak perang fisik, pergilah ke negeri-negeri yang sedang berkecamuk antara orang Islam dengan orang kafir. Tapi kalau di negeri kaum muslimin, negeri yang dijamin keamanannya, maka tindakan-tindakan ini adalah merusak Islam sendiri, merusak kaum muslimin, merusak negeri orang Islam, dan merubah pandangan orang Islam. Tapi insya Allah seperti yang terjadi di Amerika, semakin dituduh Islam, orang semakin mempelajari Islam. Pasca 11 September 2001, alhamdulillah dulu Quran itu tak laris di Amerika, tapi setiap terbit habis. Kitab-kitab hadis tak dijamah orang, tapi habis. Akhirnya mereka baca langsung dari sumber Islam yang asli. Oh, ternyata apa yang ada di publikasi tidak seperti yang original dan asli dalam kitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini berita gembira bagi kita, semakin Islam dipojokkan dengan wasailil i'lam, dengan publikasi informasi, media komunikasi informasi, akhirnya pertumbuhan populasi Islam di Amerika dan Eropa lebih tinggi daripada jumlah kelahirannya. Peningkatannya setiap tahun lebih besar. Bahkan dulu di Amerika dan Eropa hanya sekitar 1000 masjid lebih sedikit. Setelah 10 tahun setelah pasca 11 September, jumlah masjid lebih dari 11.000 masjid. Insya Allah, kalau ini memang ada yang merencanakan, semoga tidak, bukan Islam atau memburukkan Islam, Allah jadikan makar itu kembali kepadanya. Tapi kalau seandainya ini dilakukan oleh personal umat Islam atau kelompok tertentu, maka kita mengutuk dan kita tidak menyetujui, karena ini bukan dihalalkan oleh syariat Islam. Wallahu ta'ala alam. Mungkin Ustaz Hidayat. Baik, jazakallah khairan Ustaz. Kita dengarkan tambahan sedikit dari Ustaz Hidayat, silakan Ustaz. Terima kasih waktunya. Barakallahu fikum. Rasulullah SAW telah mengajarkan kita bagaimana menjadi orang pemaaf. Ya. Ketika Rasulullah SAW Fathu Makkah itu bagaimana
ya Rasulullah SAW bersikap kepada orang-orang yang telah memusuhinya, membencinya, bahkan mengusirnya dari kota Mekah. Pelajaran mahal dari kehidupan Rasulullah SAW. Maka ketika tibanya kaum muslimin di kota Mekah, ya tentu bayangan bagi orang-orang yang dulu pernah mengusir Rasulullah, menghina Rasulullah, mencaci maki Rasulullah SAW, maka tentu tidak ada bayangan mereka kecuali mereka akan dibunuh, dihabisi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa ending yang disampaikan Nabi kepada mereka? Apa ending yang didapatkan oleh kaum kufar Quraisy ketika itu? Disebutkan oleh Nabi SAW, ya, beberapa, ya. Maka Nabi SAW mengatakan, idhabu fa antum tulaqa, ya, ya. Kalian bebas. Coba subhanallah. Coba kita lihat kaum muslim bagaimana Rasulullah SAW memberikan teladan kepada kita, memberikan sikap bahwa kita ini agama yang sangat toleransi, rahmatan lil alamin. Yang kedua, saya sedikit menyampaikan dari apa yang disampaikan Dr. Dasman tadi. Buah dari peradaban Islam itu tidak hanya kaum muslimin yang merasakan kebaikannya. Orang-orang kafir juga akan merasakan kebaikan dari peradaban Islam, kebaikan dari ajaran Islam. Ketika Raja Romawi di Konstantinopel sana, ya, ketika mereka minta tolong kepada Roma di Katolik, ya, coba lihat reaksi dari masyarakat ketika itu. Reaksi mereka menolak. Tidak perlu minta bantuan ke Roma, tidak perlu. Kami nggak butuh bantuan itu, cukup kami sudah merasa nyaman di negeri kaum muslimin. Coba lihat. Inilah peradaban itu. Inilah kejayaan itu, inilah rahmatan lil alamin, menghadirkan kebaikan bagi seluruh makhluk. Bukan membuat orang tidak nyaman hidup di negerinya, bukan. Sekali lagi, kalau orang yang betul mengambil ilmu dan pemahaman yang benar, insyaallah dia akan terhindar dari perilaku yang menyimpang. Wallahu taala alim bissawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Masing-masing dari Ustaz sudah disempurnakan mengenai pertanyaan dari ikhwan kita tentang bom bunuh diri, apakah buah dari peradaban Islam yang notabene-nya bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan ternyata itu sangat bertolak belakang dan sangat jauh sekali. Kita ada pesan sponsor, Ustaz. Kita hanya sampai jam 9 insyaallah. Jadi kita buka kesempatan untuk para ikhwah yang berada di studio yang ingin bertanya jawab, silahkan langsung bersoal jawab dengan Ustaz. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini sedikit ada pertanyaan, Ustadz. Menyimak dari awal pemaparan Ustadz tadi, seperti yang Ustadz Dasman sebutkan tadi, paparkan tadi, setelah kita berada di persimpangan jalan, Ustadz, selama ini kita lihat umat Islam dalam beragama dengan tampilan pemahaman yang berbeda. Terkadang dalam menjalankan ibadah, sesuai yang kita amalkan bertentangan dengan masyarakat dan bahkan mayoritas masyarakat. Jadi pertanyaannya, bagaimana persiapan kita ketika di persimpangan dan apa saja langkah yang harus kita lakukan ketika gelombang syubhat dan hak itu bercampur di dalam pemahaman umat Islam selama ini, sehingga menimbulkan kebingungan bagi kita untuk menjalankan ibadah yang sesuai atau yang sebagaimana yang kita pahami selama ini, Ustaz. Bagaimana
langkah kita seharusnya. Jazakallah khair. Baik, jazakallah khairan untuk para penanya kita yang di studio. Fadol, silakan jawab Ustaz. Ya, pertanyaannya Masya Allah luar biasa ini. Tentu jawabannya harus luar biasa juga, panjangnya. Para hadirin di studio yang saya hormati, para pemirsa dan pendengar dimanapun berada, semoga senantiasa di dalam lindungan Allah SWT. Perbedaan pemahaman yang melahirkan berbagai aliran atau macam cara, baik dalam berkeyakinan, dalam beribadah, dalam berinteraksi, itu memang sudah dikabarkan oleh Nabi SAW. Dan Nabi bukan hanya menyebutkan masalah, ibaratnya rumusan masalahnya ini, tapi beliau juga memberikan solusi. Karena memang Nabi SAW sempurna. Di antara yang beliau sebutkan, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku nanti di antara kalian mesti melihat perselisihan yang banyak. Sebab apa? Nabi nggak ada lagi bersama mereka. Makanya walaupun ada kewajiban taat kepada waliul amri, kepada yang merupakan ulama dan para umara, ya, ulama dan para umara ini disebut waliul amri, auliaul umur, oleh Mujahid, Qatadah, Ad-Dhahhak dan sebagainya. Tetapi waliul amri ini juga potensi untuk ikhtilaf antara amir dengan alimnya, kadang-kadang terjadi ikhtilaf. Dan itu makanya ketaatan mutlak hanya pada Allah dan Rasul, ketaatan kepada mereka muqayyad. Maka Nabi berikan solusi. Apa solusinya? Alaikum bisunnati, pegang teguhlah sunnahku, wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdina min ba'di, dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin yang datang setelahku. Tamassaku biha, pegang teguh ia, addu 'alaiha bin nawajiz, dan gigit dengan gigi geraham kuat-kuat supaya tidak ditarik orang. Kalau gigi ke depan ditarik orang, patah juga gigi kita. Gigi geraham, tidak terlihat lagi, masuk ke dalam. Ya, dia tidak akan bisa merebut kecuali kita mungkin udah mati kita baru bisa dikeluarkannya. Addu 'alaiha, begitulah takbir Nabi SAW. Kemudian Nabi ingatkan, apa yang membuat perbedaan-perbedaan itu adalah hal-hal baru dalam agama. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, jauhi hal-hal yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap yang baru itu bid'ah dalam agama, dan setiap yang bid'ah itu menyesatkan. Dan bukti menyesatkan adalah selalu terjadi khilaf gara-gara itu. Kalau seandainya tidak menyesatkan, kita tidak khilaf. Oh, jalan ini lapang nih, bisa semua sampai. Jadi ketika terjadi khilaf, maka kita dilarang untuk membuat khilaf-khilaf terus, kembali pada sunnah Nabi SAW. Ini sikap terbaik. Dan memang ini tidak bisa dielakkan, bahwa umat ini akan terpecah kepada 73 golongan. Semuanya potensi tersesat. Subhanallah. Jadi memang kalau banyak yang tersesat, banyak yang cenderung menyimpang, itu memang sudah mukjizat Nabi SAW. Cuma sekarang bagaimana kita bisa istiqamah di jalan yang tidak menyimpang ini? Nabi jelaskan pula bagaimana cirinya. Nabi tidak kasih nama. Sebab kasih nama nanti orang berebut kita buat namanya itu. Seperti sekarang ahli sunnah wal jamaah berebut kita. Iya. Kadang-kadang yang tidak menjalankan sunnah nuduh yang menjalankan sunnah sebagai ahli sunnah palsu. Subhanallah. Dia akidahnya tidak sunnah. Ibadahnya sering meninggalkan sunnah. Muamalahnya juga tidak sunnah. Akhlak, berpakaiannya, berdiskusinya tidak sunnah. Tapi menyangka dia yang paling asli. Yang menaruhkan sunnah dianggap palsu. Subhanallah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Maka Nabi sebutkan ciri khasnya, bahwa akan senantiasa ada ta'ifah mansurah, ta'ifah firqatun najiyah,
guru kami Profesor Hafz Al-Hakami mengumpulkan hadis-hadis tentang Taiful Mansurah, lebih dari 20 hadis dalam masalah ini. Kalau lebih 20 hampir mutawatir itu sih, 20 hadis, kebanyakannya adalah 20 lebih itu sahih. Ya, sahih dan hasan, ada beberapa 2 atau 3 yang dhaif. Jadi Nabi sebutkan cirinya akan ada taifah yang senantiasa berdiri di atas kebenaran. Cirinya apa? Man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya hari ini beragama. Tidak mungkin orang yang hari ini naik onta harus naik onta, tidak. Karena kalau masalah dunia berkembang terus. Jangan dikatakan kalau itu antum naik onta saja kalau itu. Kalau nanti cukur pakai kampak, jangan pakai pisau mesin dan sebagainya. Itu adalah tidak paham tentang mana yang dilarang, mana yang dibolehkan. Makanya ulama ketika menyebutkan ada bid'ah hasanah, itu rata-rata yang dipahami oleh ulama itu adalah bid'ah wasilah, bukan bid'ah ghaya. Bid'ah yang sifatnya sarana, mic, live streaming, radio, iza'ah, apalagi parabola, planet, satelit maksud saya, itu bid'ah wajib itu, bukan bid'ah hasanah. Ini maksudnya bid'ah hasanah. Makanya Al-Izz bin Salam ketika membagi bid'ah menjadi 5, wajib, sunat, haram, makruh, mubah, dia contohkan di antara bid'ah yang mustahabbah atau hasanah adalah membuat pondok pesantren. Nah, buat pondok pesantren itu sarana, tidak merubah ilmu, kecuali antum sendiri yang rubah ilmunya dari sunnah kepada bid'ah. Tapi ini adalah sarana. Dia buatkan contoh itu. Atau misalnya bikin asrama-asrama untuk jemaah di perjalanan haji, tidak merubah haji, dan seterusnya. Bikin kemah-kemah yang tahan api, itu bid'ah hasanah. Mungkin dalam satu keadaan mungkin bid'ah wajibah. Ini maksud dari Al-Izz bin Salam membagi bid'ah itu menjadi 5. Demikian juga Imam An-Nawawi ketika menyebut ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah, beliau selalu mencontohkan, contohnya mengumpulkan mushaf. Iya, itu sarana. Tidak merubah isi Quran, tidak merubah cara baca Quran, atau bikin ilmu nahu dan saraf dan sebagainya. Karena ini adalah ilmu alat. Ketika bahasa rusak, datanglah alat-alat untuk perbaikinya. Jadi semakin banyak ilmu alat, tanda kerusakan semakin banyak. Ya, semakin banyak buku, tanda hafalan semakin rusak. Semakin banyak keedah-keedah, tanda bahwa penyimpangan semakin banyak. Dulu orang tidak pakai rambu-rambu, tapi tidak sesat jalan. Sekarang banyak rambu-rambu, di lampu map Google pun masih tersesat juga. Apa sebab? Karena kelemahan kita tadi, terlalu banyak cabang-cabang dan simpang jalan, sehingga banyak pula yang menarik. Oh, ini indah jalannya sini dan sebagainya. Ini jawaban saya, mudah-mudahan bisa menjawab, ibarat menggarut tempat kayak yang gatal gitu ya. Ya, artinya solusinya jelas. Nabi sebutkan tidak mungkin menghilangkan khilaf, tidak mungkin tidak berselisih dalam pemahaman. Cuman bagaimana menyatukan, balik ke pemahaman Nabi SAW. Nabi juga bawa pemahaman, bukan hanya nas tanpa pemahaman. Makanya sunnah itu 3, fi'li, qauli, lihat praktiknya dalam fi'li, atau dalam takriri, atau dalam tarki sekalipun. Nanti Ustaz Ilmi mungkin akan jelaskan pula bahwa at-tarku itu fi'lun. Itu yang sahih saya, bahwa at-tarku fi'lun, bahwa Nabi meninggalkan itu sebenarnya itu fi'il, sunnah fi'liyah. Mungkin disambung oleh beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mau ditambahkan Ustaz? Nah Ustaz, fadal Ustaz. Sedikit saja. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya apa yang disampaikan tadi itu saya kira sudah mencakup banyak hal. Tapi saya ingin menyinggung sedikit, kalau seandainya berbicara soal khilafiyah, itu ada nanti perbedaan-perbedaan yang hubungannya dengan akidah. Nah, ini kita harus lebih khilaf di situ akan lebih sempit gitu kan. Karena berapa banyak itu firqah-firqah yang muncul dalam persoalan akidah yang memang menyentuh persoalan hal-hal yang qat'i dalam masalah akidah. Walaupun dalam akidah sendiri juga ada furu'nya Ustaz ya. Jadi akidah sendiri ada furu'nya, ada usulnya. Dan ada nanti khilaf yang hubungannya dengan ibadah. Ibadah itu juga ada usulnya, ada furu'nya.
perbedaan pada usul ini kita harus waspada betul, jangan sampai bingung karena jalannya sudah jelas. Ada panduan yang sudah nyata dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada nanti sebagian khilaf yang hubungannya dengan furu', apalagi kalau seandainya memang masing-masing mereka memiliki alasan-alasan yang cukup kuat, yang mungkin saja Nabi pernah melakukan keduanya, atau ada dalil-dalil yang memang bisa dipahami seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam hal-hal yang khilafiyah yang sifatnya seperti itu, yang memiliki alasan yang kuat, yang kalau istilah Ibnu Hajar atau siapa itu saja, al-khilafu qawi gitu kan, khilaf yang kuat itu, yang dengan arti kata masing-masing mereka punya alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini memang kita tidak bisa klaim ini, masing-masing mengklaim bahwa dia yang benar, itu tidak bisa sama sekali. Bismillah jahar tidak jahar itu sudah tidak mesti dipersoalkan lagi, karena mereka masing-masing punya alasan gitu, punya dalil. Bahkan Imam Malik Imam Al-Lais itu mengatakan seandainya kalian menjahar, ada sahabat yang kalian ikuti, sedangkan kalau kalian sir ada sahabat juga yang kalian ikuti. Hanya saja Nabi lebih sering untuk tidak menjaharkan, artinya tidak diperdengarkan bacaan bismillah. Nah, ini khilaf qawi istilahnya kan. Tidak mesti bingung di sini, tinggal kita saling menghormati. Tapi ada nanti dia tidak khilaf, dianggap khilaf juga. Ini masalahnya. Khilaf kontemporer. Asal ada aja satu orang yang menyampaikan dari kalangan dulu, satu aja yang berbeda dari orang lain, dibela yang satu ini saya kira tidak pada tempatnya, karena walaupun dia dari masa tabi'in itu tidak maksum. Jangankan tabi'in, sahabat aja tidak ada yang maksum. Oleh karena itu, ketika khilafiyah itu tidak didasarkan kepada dalil yang kuat, apalagi mungkin mereka lakukan hanya dalil-dalil Israiliyat dan lain sebagainya, maka mau tidak mau ya kita harus, yang tidak punya dalil harus mengalah. Ini agama bukan soal gengsi-gengsian ini. Kalau saya sebagai tokoh malu saya merubah pendapat saya, enggak, ini pertanggungjawaban di akhirat kelak. Ini kalau saya rubah ini pandangan saya ini nanti hilang jemaah saya, enggak ada cerita itu. Ini ibadah yang pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Tapi kalau dia yakin dengan amalnya, udah silakan juga. Kita yang merasa tidak di bagian itu ya jangan pula ngamuk-ngamuk, marah-marah dan lain sebagainya. Berjalan sesuai dengan apa yang dia yakini ada dalilnya. Tapi kita menghimbau kepada semua kita, termasuk diri saya sendiri. Ketika ada satu hal yang kita yakini itu adalah benar, tapi ternyata satu saat kita tahu kalau itu salah, jangan pernah malu untuk merubah, jangan pernah gengsi untuk pindah kepada mana yang lebih benar, karena beragama ini bukan perasaan kita, tapi beragama ini adalah apa yang memang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya kira sekedar tambahan, apa ada dari Sedayat? Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum yang bertanya. Sepertinya memang waktu tidak cukup, ini sudah lewat dari jam 9. Kita tambah satu pertanyaan lagi. Ini dari pendengar, saya kira mewakili dari kesimpulan tema kita hari ini, Ustaz. Ini pertanyaannya Masya Allah, Ustaz. Kita bacakan dari Lubuk Linggau, Ustaz, Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mendoakan semoga para asatiz sekalian dalam keadaan senantiasa sehat. Ustaz, pada 2016 atau 2017 itu ada penelitian dari Gilbert Studd, Profesor David Geary yang dimuat dalam jurnal Intelligence atau Leeds, Beckett University Inggris. Dari kesimpulan penelitian tersebut mengatakan bahwa semakin religius suatu negara, maka semakin rendah prestasinya di bidang sains. Dan sebaliknya, semakin sekuler sebuah negara, itu semakin melonjak prestasinya, Ustaz. Ini seperti apa nih, Ustaz? Ini kayaknya sinkron sekali dengan tema kita hari ini, Ustaz. Nah, fadhal, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih kepada
saudara kami di Lubuk Linggau yang ikut masyarakat di pagi ini. Ini yang saya katakan tadi bahwa kita ini orang beriman dan kita ini harus sadar kita ini punya panduan. Bisa saja itu penelitian dibuat oleh siapa? Kan harus kita, seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini orang beriman. Kita ini memiliki panduan yang kuat, panduan yang kokoh, yang telah membuktikan bukan hanya 2-3 tahun, ribuan tahun. Ribuan tahun. Sebagai bukti bahwa semakin religius, semakin taat, semakin kokoh akidahnya, semakin maju dalam bidang sains. Ini saya kira sudah kita bahas pada pertemuan yang dulu ya. Siapa tokoh-tokoh dalam Islam? Siapa mereka-mereka yang dulu menghadirkan kejayaan dalam Islam? Bukan orang barat, bukan orang yang bukan mereka orang kafir, bukan, tapi muslim dalam segala bidang. Ini menunjukkan bahwa Islam, bahwa orang-orang yang semakin kuat imannya, semakin religius dia, semakin maju. Sebaliknya ya, ini sekali lagi bahwa inilah buah daripada pendidikan yang sekuler kita hari ini, bahwa syariat itu hadir sebagai beban, bukan sebagai panduan. Jadi kalau syariat disuruh kita sholat, disuruh kita ngaji, disuruh kita beribadah, ngafal Quran, itu seharusnya adalah sebagai kenikmatan, rahmah dari Allah untuk kita, bukan sebagai beban. Kalau dulu di Eropa dibuat standar orang cerdas itu memiliki kemampuan bahasa. Berapa ribu saja saya lupa ya. 13.000. Itu orang paling cerdas, supernya di sana, itu orang hebatnya. Tapi tahukah muslim dia memiliki kitab Allah, Al-Quran, kitab suci yang isi katanya puluhan ribu, lebih dari 60 saja. 60.000, 67.000 coba. Cerdas, kita ini cerdas. Makanya kenapa hari ini kita dipalingkan dari konsep kita dalam pendidikan kita, memang mereka tahu Pak. Mereka tahu bahwa kalau umat ini ya hidup dengan Al-Quran, mereka berjaya. Mereka berjaya. Maka dibuatlah mindset, dibuatlah propaganda, dibuatlah apa namanya semacam jargon-jargon. Kalau orang beragama terlalu kuat, itu tidak akan maju sainnya. Sekiranya itu perlu kita diskusikan. Ini kan penelitian. Sekali lagi tadi siapa namanya, saya susah pula nyebut namanya itu. Nah, David Gawi. Ini kaum muslimin rahimakumullah, tentu ini tidak benar ya. Muslim itu semakin dia beriman, semakin kokoh keilmuannya, semakin kokoh agamanya, sungguh dia semakin cerdas. Buktinya Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dia adalah orang yang paling cerdas. Baik, sebagai pembuka jawaban saya. Baik, mungkin ini juga Ustaz, ada beberapa ungkapan belakangan yang lalu bahwa semakin panjang jenggotnya juga semakin maaf, ini ditambahkan Ustaz, fadhal. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, penelitian kita hari ini selalu dengan sistem multi-step random sampling, yaitu ambil contoh secara acak di setiap tingkat sehingga hasilnya baca acak di setiap tingkat. Jadi hasil penelitian ini sampelnya siapa dulu yang dianggap berkehidupan religius. Saya juga sering baca yang seperti ini. Orang Arab karena teguh beragama kacau. Siapa contohnya?
Mesir misalnya, Yaman dan sebagai Irak, Palestina, Lebanon. Baik. Sekarang mana di antara negara tersebut yang menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar negaranya? Tidak ada. Semuanya demokrasi barat. Tapi orang Islam yang menjalankannya setengah-setengah pula. Islam tidak berakar, demokrasinya tidak berpucuk. Batangnya rapuh, dimakan kumbang. Itu yang jadikan sampel sebagai kehidupan religius? Tidak. Yang religius hari ini asal rajin ke masjid, walaupun apapun ibadahnya, bagaimanapun dikayaknya, anggap religius. Karena suka sarungan seperti saya. Asal sudah sarungan, religius. Pakai peci, religius. Ustadz lagi. Padahal dia tidak menjalankan agamanya secara benar. Nah, mana tahu si David ini untuk mana yang religius, mana yang tidak. Maka ini pertama dari sisi sampelnya tidak benar. Maka tentu saja natijahnya lebih tidak benar lagi. Justru yang benar, penemuan-penemuan kaum muslimin, misalnya Maryam yang super canggih di masanya, justru di masa Muhammad Al-Fatih, di tangan orang-orang yang religius. Kemudian strategi perang, ketika Khalid bin Walid dengan hanya 15.000 menghadapi 235.000, bisa dia memakai strategi perang, mengalahkan mereka semuanya. Ini subhanallah. Ini yang religius yang seperti ini yang kita inginkan. Man kana ala mithli ma ana al-yawma wa ashabi. Adapun ungkapan bahwasanya semakin panjang jenggot semakin goblok, ya kita tidak sebutlah siapa orangnya, maklum semuanya. Langsung dijawab oleh Allah pada saat yang sama waktu itu. Ada seorang dosen kita yang ngajar di King Faisal University di Riyadh, asli dari Tasikmalaya, saudara kita Yogi Erlangga, bisa memecahkan rumus persamaan yang tidak dipecahkan oleh para peraih Nobel dunia di bidang fisika. Selama 35 tahun dia bisa pecahkan, karena jenggotnya panjang, celananya cingkrang, dan selalu bawa Quran kemana-mana, sholat selalu berjamaah. Dijawab, di saat orang ini mengatakan ciri teroris sering bawa Quran, pakai jenggot, celana cingkrang, rajin ke masjid, Allah jawab, nih. Dan ketika negara-negara Amerika dan Eropa meminta paten tersebut, mereka nak beli paten itu karena berguna untuk kemajuan teknologi penerbangan, teknologi penambangan dan sebagainya, bisa menghemat dana diperkirakan 65%. Andainya perusahaan minyak hari ini dengan teori lama mengeluarkan dana untuk per bulan 1 triliun, maka dengan teori yang dipecahkan oleh saudara kita ini bisa mencapai 350 miliar penghematannya, 2/3 dari dana keseluruhan. Tapi beliau tidak. Ini lihat orang-orang yang dekat dengan Allah, semoga seperti itu. Itu yang kita ketahui. Dia katakan, penemuan saya ini wakaf untuk seluruh umat manusia. Allahu Akbar. Padahal berapa duit ya? Triliunan nak dibeli orang itu. Tapi dia katakan, ini wakaf untuk... Nah, apakah ini bawa jiwa teroris yang seperti ini? Jadi, the Quran itu dibaca melembutkan hati. Al-Quran itu penyembuh. Al-Quran itu penuntun. Makanya jangan orang-orang yang jauh dari Al-Quran, baca Al-Quran lewat pemikiran barat, habis itu bicara tentang Al-Quran. Ini yang masalah kita. Seperti kata Dr. Hidayat, lebih percaya penelitian ilmiah daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ini melekat pada banyak akademisi kita hari ini. Akibat tadi tidak ada tazkiyatu an-nufus, tidak ada tazkiyah. Yang ada adalah langsung taklim yang bercampur antara sebuah barat dan sebuah timur, sebuah tengah dan tepi, utara dan selatan. Inilah hasilnya. Akhirnya teori ini ditelan mentah-mentah karena pakar dari barat, padahal dia tidak ngerti mana yang religius, mana yang bukan religius. Wallahu ta'ala alam. Mohon maaf agak keras sedikit ya, karena ini menyinggung izzah umat Islam. Karena Al-Quran mengatakan, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alim barakati minas sama'i wal ard. Kenapa kita harus merujuk ke orang kafir? Riwayatnya saja dia tidak terima, apalagi pemahaman dan ilmunya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih dan mohon maaf.
Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bisa antum pahami yang di Sumatera Selatan, Lubuk Linggau. Sebelum kita tutup, Anda ingatkan untuk antum semua, generasi Robani dimanapun antum berada, juga pemirsa Kampar Mengaji TV, dimanapun antum bisa menyimak atau menyaksikan siaran kita ini. Sepertinya waktu memang sangat-sangat singkat sekali. Besok barangkali mungkin kita bisa full 2 jam untuk 15 menit atau 45 menit pertama untuk mukadimah, dan seterusnya kita akan berdiskusi dan tanya jawab. Karena ini banyak sekali pertanyaan yang muncul, kita sudah di ujung waktu, bahkan udah lebih. Dan untuk antum, jazakallah khairan untuk yang sudah bertanya di studio, juga di website kami ataupun di 081273335531. Jazakumullah khairan juga untuk ilmunya para asatidz kita, ustaz-ustaz kita yang sudah berkesempatan hadir dan memberikan ilmunya di tema kita untuk bulan ini. Nanti mungkin untuk tema kedepannya seperti apa Ustaz? Atau nanti aja Ustaz ya? Nah Ustaz, dicatat Ustaz ya. Baik, kita akan lebih banyak berdiskusi tentang ilmu dan juga peradaban Islam. Jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua. Afwan untuk semua salah kita dan kilaf bicara, kita mohon pamit dari ruang dengar antum dan juga dari layar kaca antum. Mohon maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.